Di dalam buku Sarah Sutra ada kalimat seperti ini. Semua dengarnya. Ini penting sekali. Dewa-dewa di surga, Allah-Allah di atas. Pada satu hari mereka bermusyawarah. All gods convene together in heaven. Pada waktu dewa-dewa, Allah-Allah, semua itu lagi bermusyawarah di konferensi surgawi. Semua membuat teori, membicarakan pidato mereka. Mendadak di antara mereka ada satu dewa yang berdiri mengatakan, I am the only God. Besides me there is no God. Paling sombong dia. Akulah Allah satu-satunya. Di luarku tidak ada Allah. Yang lain setuju tidak? Kira-kira setuju tidak? Kalau di sini ada satu orang bilang, akulah satu-satunya perempuan, yang lain bukan perempuan. Pasti ditempelin sama perempuan yang lain kan. Karena begitu banyak perempuan, kok istri saya perempuan. Hah? Istri Pak Teguh perempuan. Kok kamu berani, akulah satu perempuan. Bibiak. Pulangnya kamu jadi, bukan perempuan, jadi beruang. Maka setelah dewa itu mana? I am the only God. Besides me there is no God. Setelah bicara, semua dewa ketawa. Ketawa, semua tertawakan dia. Semua mengejek dia. Semua itu tidak bisa terima, mereka menghina dia. Tertawa itu begitu keras sampai, karena dewa loh. Ketawanya itu lebih daripada gemuruh, daripada halilintar. Seluruh surga goncang. Goncang terus. Goncang karena ketawa dia. Ketawa Allah yang gila. Yang mengatakan diri satu-satunya Allah. Semua Allah yang lain ketawa terus. Tidak habis-habis. Karena Allah tidak terbatas kan. Ketawanya juga suara keras. Panjangnya juga tidak. Ketawa terus. Sampai itu permukaan surga itu goncang-goncang akhirnya. Akhirnya sampai ketawa mati. Sampai mati. So, ketawa terus bisa mati. Tak percaya coba. Ayo coba terus. Sampai semua Allah mati. Sesudah itu Nietzsche adalah orang kedua yang klaim di dalam sejarah Allah sudah mati. Tidak ada Allah. Allah mati. Allah mati karena Allah terlalu sombong. Allah mati karena dia mengatakan dia Allah satu-satunya. Sehingga Allah yang lain ikut ketawa sampai datahan, sampai mati. Semua Allah mati. Dia ngomong ke Allah mati, orang kedua. Kenapa saya bilang orang kedua? Semua orang bilang Nietzsche adalah orang pertama yang mengatakan Allah mati. Stephen Tong mengatakan dia orang kedua. Orang pertama itu Nyonya Martin Luther. Pada waktu Martin Luther sudah kecewa sekali, mengadakan reformasi, menghadapi halangan begitu banyak. Dia kecewa pulang. Sudahlah, aku tidak mau melayani lagi. Terlalu sulit, Tuhan panggil orang lain. Pada waktu Martin Luther sudah kecewa, habis-habisan putus asa. Dia pulang satu hari, melihat istrinya pakai pakaian orang mati. Nangis di situ. Loh, siapa mati? Kenapa engkau nangis? Nyonyanya terus nangis. Siapa yang mati? Apakah familimu atau siapa? Perlu saya bantu beli peti mati? Siapa yang mati? Kayak kok begitu sedih. Nyonya bilang, Allah mati. Mati Luther. Gila lu. Allah mana bisa mati? Siapa bilang Allah mati? Engkau percaya Allah mati? Kenapa engkau mengatakan Allah mati? Dan pakai mati? Nyonya terus langsung buka pakaian kepalanya. Berkata kepada, jikalau Allah tidak mati, mengapa engkau putus asa? Wah, mati itu tersadar. Allah tidak pernah mati, kenapa putus asa? Oke, saya teruskan reformasi. Akhirnya jadi. Nah inilah orang pertama yang bilang Allah mati. Kurang ajar ya. Tapi motivasinya baik. Allah mati. Bikin Martin Luther akhirnya didorong untuk tidak berani putus asa. Orang kedua bilang Allah mati, Nietzsche. Beda 400 tahun. Nietzsche mengatakan Allah mati. Karena Allah terlalu sombong mengatakan diri aku Allah satu-satunya. Maka Allah yang lain mentertawakan
salahkan dia. Akhirnya semua goncang dan semua akhirnya mati ketawa. Yang satu terlalu sombong, yang lain mati ketawa. Sudah semua mati, maka sekarang dunia tidak ada Allah. 100 tahun kemudian, setelah Nietzsche mengatakan kalimat itu, seorang Prancis yang bernama Jean-Paul Sartre, S-A-T-R-I, mengadakan satu upacara, mengundang semua orang yang dia kenal, yang orang penting dalam filsafat, datang mengikuti satu upacara, mengkebumikan Allah. Dia bilang, last century, Nietzsche claimed God is dead. Now, I buried God. Dia membuat upacara, lalu mengebumikan Allah. Tidak lama kemudian, ada orang namanya Van Buren, Hamilton, dan Althusser, beberapa orang di Amerika. Mereka membuat School of Theology, God is Dead Theology. God is Dead ada C-I-D, atau Death of God Theology, D-O-G, Dog Theology. Mengklaim Allah mati. Nah, ini perkembangan seperti ini adalah sangat-sangat mempermalukan. Nah, mereka mengatakan kalimat ini karena apa? Mereka tidak bisa terima kesombongan kekristenan. Hanya satu Allah, yang lain bukan Allah. Hanya satu Allah, yang lain Allah palsu. Allah yang sejati cuma Esa, di luar engkau tidak ada Allah. Ini semua diambil dari hukum pertama. Kenapa Allah mengatakan I am the only God? Beside me there is no God. You should not worship other God. Kenapa hukum pertama begitu ketat? Karena ini memang fakta. Kalau memang Allah sejati itu cuma satu, apa buktinya? Kalau memang Allah yang lain tidak mempunyai kuasa, bukan Allah, mengapa mereka juga mempunyai khasiat-khasiat? Ada orang ke Gunung Kawi melahirkan anak, padahal sudah 15 tahun nikah, mandul. Kenapa ada dewa-dewa lain di dalam kuil, di dalam kelenteng, di dalam wihara bisa menyembuhkan? Kalau Allah itu memang satu, yang lain itu siapa? Kalau yang lain itu bukan Allah, mengapa mereka berkuasa? Kita kalau terus-menerus tidak habis-habis. Saya percaya, orang tidak bersedia untuk mendengarkan 10 hukum sedalam seperti ini. Tapi saya sebagai pemimpinmu melihat jauh lebih daripada apa yang kau pikirkan. Saya harus bertanggung jawab kepada Tuhan.